Pernah kepikiran gak sih, apa yang dibutuhin buat mengubah sekolah yang udah oke jadi sekolah yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cetak biru nyata dari sebuah sekolah yang berhasil melakukan itu. Kutipan ini bener-bener pas banget buat ngegambarin inti masalah di SMP Negeri 1. Ini tuh masalah klasik loh. Punya ide cemerlang, tapi eksekusinya aduh tersendat-sendat karena nggak konsisten. Jadi gimana ceritanya kalau sebuah visi yang keren banget malah mandek di tengah jalan? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sebuah sekolah yang pemimpinnya sebenarnya mampu dan visinya jelas malah terhambat sama penolakan dan inkonsistensi. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita lihat lebih dalam situasi di SMP Negeri 1, biar kita semua paham tantangan perubahan seperti apa sih yang mereka hadapi. Jadi begini ceritanya. SMP Negeri 1 ini punya visi yang gede, menerapkan pembelajaran mendalam. Ini sebuah pendekatan yang fokusnya ke pemikiran kritis, bukan cuma hafalan. Keren kan? Tapi meskipun kepala sekolahnya jago ngeliat masalah, kemajuannya lambat banget. Kenapa? Yaitu, ada resistensi dari beberapa guru. Jadi sekolah ini tuh bukannya gagal ya, tapi kayak kejebak di tengah-tengah. Visi baru mentok sama kebiasaan lama. Nah, buat bener-bener nyelesain masalah, mereka nggak cuma lihat gejalanya aja. Mereka melakukan diagnosis mendalam buat nemuin akar masalahnya. Yuk kita intip apa aja yang mereka temukan. Temuan pertama mereka, ya data ini. Skor asesmen awal sekolah cuma 2,12 dari skala 4. Angka ini nunjukin kalau mereka ada di fase berkembang. Jadi ini semacam konfirmasi resmi dari apa yang udah mereka rasain. Wah, PR-nya masih banyak banget nih buat berkembang. Dan disinilah kita sampai ke jantung masalahnya. Tabel ini benar-benar ngasih lihat dengan jelas apa aja kelemahannya. Mulai dari supervisi guru yang nggak konsisten, sampai pola pikir guru yang masih, belum mau berubah. Jadi, ini bukan masalah tunggal, tapi kombinasi dari banyak hal. Tantangan kepemimpinan, pola pikir, sampai kesenjangan skill. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, mereka perlu lentuin tujuan akhirnya. Definisi sukses buat mereka itu kayak gimana sih? Mari kita lihat. Ternyata, tujuan utamanya bukan sekedar hal-hal teknis, bukan cuma soal menerapkan program. Tujuannya jauh lebih fundamental, mengubah seluruh budaya sekolah. Jadi budaya yang reflektif, kolaboratif, dan yang paling penting, benar-benar fokus ke siswa. Buat bisa mencapai perubahan budaya itu, mereka netapin 3 target spesifik. 1. Perkuat kepala sekolahnya. 2. Tingkatkan keterlibatan gurunya. 3. Kurangi resistensinya. Coba deh perhatikan. Semua target ini fokusnya kemana? Ke manusianya. Ini semua tentang orang-orang di dalamnya. Terus, gimana cara mereka mencapai tujuan-tujuan tadi? Mereka bikin sebuah rencana aksi dengan strategi 2 arah. Jadi fokusnya ke kepemimpinan dan guru secara bersamaan. Idenya simpel tapi kuat banget. Kamu harus dukung pemimpinnya, tapi di saat yang sama timnya juga harus didukung. Nah, ini dia wujud dari strategi 2 arah itu. Di satu sisi, ada dukungan penuh buat kepala sekolah, biar konsisten dan jago memimpin. Di sisi lain, para gurunya diberdayakan, skillnya diasah, rasa percaya dirinya dibangun, jadi mereka merasa memiliki program ini. Ini pendekatan yang cerdas banget, karena semua pihak kena sentuh. Strategi hebat itu butuh peta jalan yang jelas kan? Nah, sekarang mari kita lihat gimana SMP Negeri 1 mengubah strategi mereka jadi sebuah rencana aksi 3 bulan yang konkret dan bisa diukur. Rencana 3 bulan mereka ini alurnya logis banget. Bulan pertama, fokusnya ke fondasi, nyamain visi, biar semua orang paham kenapanya. Masuk bulan kedua, langsung praktik dan ningkatin skill. Dan puncaknya di bulan ketiga, ini soal penguatan dan perencanaan, biar perubahannya nggak berhenti di tengah jalan. Tentu, sebuah rencana cuma bagus kalau ada hasilnya. Jadi, gimana SMP Negeri 1 tahu kalau mereka berhasil? Apa aja sih indikator keberhasilan yang mereka pasang? Yuk kita lihat. Nah, ini dia target akhirnya. Keberhasilan mereka itu diukurnya bukan dari sekedar nyelesain checklist tugas, tapi dari perubahan yang nyata. Kepala sekolahnya sekarang konsisten memimpin perubahan, mayoritas gurunya aktif pakai metode baru, dan yang paling penting, sekolahnya benar-benar naik kelas dari fase berkembang. Jadi cetak biru perubahan ini keren dan kuat banget kan? Tapi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apa yang dibutuhin biar perubahan ini benar-benar nempel dan bertahan lama? Gimana caranya seorang pemimpin bisa mastiin transformasi kayak gini jadi DNA baru sekolah, bukan sekedar program musiman? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sekolah yang mau jadi luar biasa.